Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah Statistika Deskriptif Analisa Data Berkala dengan Metode Moving Average disusun oleh Vincentius MD Putradesu, NIM 122000233, Harizal Kelvin Agustino, NIM 122011530, Abdul Basit Nasrullah, NIM 122000779, Dwi Purwanto, NIM 122000330, kelas 12 3A09. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Analisa deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Dalam kurung perkembangan, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Data deret berkala atau deret waktu adalah sekumpulan data observasi yang variabelnya diukur dalam urutan periode waktu, misalnya bulanan, triwulan, tahunan, dan sebagainya. Tujuan dari pengukuran data deret berkala adalah untuk menemukan pola data secara historis dan menerapkan pola tersebut untuk ramalan. Peramalan deret berkala didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu. Metode moving average merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekuler yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekuler. Metode moving average biasanya digunakan oleh investor dan trader di seluruh dunia. Karena moving average merupakan menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving average menunjukkan nilai harga rata-rata satu periode tertentu. Pada saat harga berubah, moving average bisa naik atau turun. Di dalam materi moving average ini, mahasiswa diajarkan cara menghitung rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Dan selanjutnya rumusan masalah. 1. Bagaimana cara menentukan rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang? 2. Bagaimana penggunaan metode peramalan dengan rata-rata bergerak sederhana dalam kurung simple moving average dan rata-rata bergerak tertimbang? 3. Bagaimana cara penggunaan metode peramalan dengan rata-rata bergerak dalam kurung moving average menggunakan Microsoft Excel? Dan selanjutnya, tujuan pembuatan makalah. Mampu menganalisa data berkala dari waktu ke waktu, agar mahasiswa memahami data berkala dengan metode moving average. Mampu mengerjakan soal-soal tentang metode moving average. Dapat menguasai materi rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Mampu menerapkan metode moving average dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel atau SPSS, dan juga sebagai salah satu syarat untuk nilai ujian akhir semester. Dan selanjutnya, manfaat. Manfaat metode rata-rata bergerak adalah untuk menentukan tren dari suatu deret waktu. Dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ini, deret berkala dari data asli diubah menjadi deret rata-rata bergerak yang lebih mulus. Metode ini digunakan untuk data yang perubahannya tidak cepat dan tidak mempunyai karakteristik musiman atau seasonal. Model rata-rata bergerak mengestimasi permintaan periode berikutnya sebagai rata-rata data permintaan aktual dari periode terakhir. Bab 2. Tinjauan pustaka. Peramalan atau forecasting. Peramalan dapat dilakukan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Pengukuran kuantitatif menggunakan metode statistik, sedangkan pengukuran kualitatif berdasarkan pendapat judgment dari yang melakukan peramalan berkaitan dengan itu. Dalam peramalan dikenal istilah perakiraan dan prediksi. Peramalan didefinisikan sebagai proses peramalan suatu variabel kejadian di masa mendatang dengan berdasarkan data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Data masa lampau itu secara sistematik digabungkan dengan menggunakan suatu metode tertentu dan diolah untuk memperoleh perakiraan keadaan pada masa mendatang. Prediksi adalah proses peramalan suatu variabel di masa mendatang
dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi daripada data kejadian pada masa lampau. Meskipun lebih menekankan pada intuisi dalam prediksi, juga sering terdapat data kuantitatif yang dipakai sebagai masukan dalam melakukan peramalan. Dalam prediksi, peramalannya yang baik atau tepat sangat tergantung dari kemampuan, pengamalan, dan kepekaan dari orang yang bersangkutan. Perbedaan antara perakiraan dan prediksi dapat digambarkan sebagai berikut. Suatu perusahaan ingin meramalkan beberapa permintaan pasar atau produknya pada periode yang akan datang. Maka perusahaan itu dapat melakukan perakiraan dengan menggunakan data penjualan, metode periode sebelumnya untuk mengetahui taksiran permintaan pasar. Namun, jika akan mengeluarkan produk baru, perusahaan yang bersangkutan melakukan prediksi untuk mengetahui berapa jumlah yang dapat diserap ini. Perusahaan menggunakan data kuantitatif seperti data penjualan produk sejenis dari perusahaan lain sebagai masukan dalam melakukan prediksi. Berdasarkan horizon waktu, jenis-jenis peramalan dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 24 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan timbang atau lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu antara 3-24 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi. 3. Peramalan jangka pendek, yaitu untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan. Peramalan jangka panjang banyak menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan peramalan jangka menengah dan pendek menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisa deret data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel Y, yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI, yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama, dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti dari urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut akan diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Komponen deret data berkala, tren sekunder atau kecenderungan, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, kenaikan dan penurunan secara keseluruhan, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Pola ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya populasi, perubahan pendapatan, dan pengaruh budaya, variasi musim atau seasonal, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Pola ini berhubungan dengan faktor iklim atau cuaca, atau faktor yang dibuat oleh manusia, seperti liburan dan hari besar. Variasi siklus atau siklikal, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak sedikit teratur. Perbedaan utama antara pola musiman dan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap, sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari satu siklus ke siklus yang lain. Variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau validasi dari data berkala juga terdiri dari 4 komponen, yaitu gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler, long term movement or secular trends, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum atau kecenderungan menaik atau menurun, dan bertahap dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Gerakan validasi skills atau siklus cyclical movement or variation adalah gerakan atau variasi dalam jangka sekitar garis tren. Gerakannya bisa terjadi setelah jangka waktu tertentu, bisa 3 tahun, 5 tahun, atau lebih, dan memperlihatkan pola tertentu mengenai gelombangnya. Gerakan variasi musiman atau seasonal movement or variation, yaitu gerakan yang berakhir naik dan turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun, dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Gerakan atau variasi random atau residu, irregular or random variation,
Gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan, chance factor. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, bencana alam, dan lain-lain. Bab 3 pembahasan 3.1 Metode rata-rata bergerak Moving Average. Perakiraan didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak. Satu set data atau N periode terakhir dicari rata-ratanya, selanjutnya dipakai sebagai perakiraan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap diperoleh observasi atau data aktual baru, maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data periode yang terbaru atau terakhir. Rata-rata yang baru ini kemudian dipakai sebagai perakiraan untuk periode yang akan datang, dan seterusnya. Serial data yang digunakan jumlahnya selalu tetap, termasuk data periode terakhir. Rata-rata bergerak secara sederhana memiliki rumus sebagai berikut. Moving average sama dengan sigma demand in previous n periods dibagi n sama dengan AT kurang 1 tambah AT kurang 2 tambah AT kurang 3 tambah seterusnya sampai dengan ATN per N. Keterangan FT peramalan untuk periode yang akan datang, N jumlah periode peramalan moving average, AT min 1 data aktual permintaan 1 periode sebelum peramalan, AT min 2 data periode aktual permintaan 2 periode sebelum peramalan, AT3 data aktual permintaan 3 periode sebelum peramalan, ATN data aktual permintaan N periode sebelum peramalan. 2. Rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average. Pertama, lakukan pembobotan pada masing-masing bulan atau tahun, di mana bulan atau tahun yang terakhir mendapatkan pembobotan yang lebih besar. Kemudian bagi dengan jumlah periode yang ada. Rumusnya weight moving average sama dengan sigma dalam kurung weight for period n tutup kurung dikali demand in period n dibagi sigma weight sama dengan W1 sama dengan AT1 tambah W2 dalam kurung AT2 tambah seterusnya sampai dengan WN dalam kurung ATN. Keterangan W1 bobot yang diberikan untuk permintaan aktual periode T1, W2 bobot yang diberikan untuk permintaan aktual periode T2, WN bobot yang diberikan untuk permintaan aktual periode TN, N jumlah periode data yang akan diramalkan. Kami diberikan soal sebagai berikut. Tahun 2011 sampai tahun 2020 produksi motor sebagai berikut. Jumlah bergerak selama 3 tahun dan rata-rata bergerak per 3 tahun. Pertama, pengerjaan menggunakan metode moving average. Rata-rata bergerak secara sederhana. Tabelnya sebagai berikut. Berikut datanya. Cara pengerjaan untuk jumlah bergerak selama 3 tahun. Jumlah bergerak produksi Yamaha pada tahun 2011, 2012, dan 2013 dijumlahkan pada periode ke-14 atau periode ke-4. Jadi, jumlah bergerak selama 3 tahun ini adalah hasil penjumlahan dari 3 periode sebelum 2014 ini, yaitu 132 ditambah 142 ditambah 150 sama dengan 425. Sebelahnya rata-rata bergerak per 3 tahun. Jadi
jumlah bergerak selama 3 tahun ini dibagi periode bergerak. Jadi yang digunakan dalam soal ini periode per 3 tahun. Jadi jumlah 424 selama 3 tahun dibagi periode per 3 tahun dibagi 3. Jadi 424 bagi 3 sama dengan 141,3333 seterusnya. Dan lakukan cara yang sama untuk tahun 2015 dengan cara menghitung 3 periode sebelumnya dengan meninggalkan periode paling akhir atau meninggalkan periode paling awal, yaitu pada tahun 2015. Jadi kalau kita ingin mencari pada tahun 2015, kita jumlahkan tahun 2014, 2013, dan 2012. Jadi 2011-nya tidak dipakai lagi, dibuang. Sama juga untuk periode per 3 tahun, yaitu jumlah bergerak ini dibagi 3 seterusnya dan dapat hasilnya sebagai berikut di bawah ini. Pengerjaan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak bertimbang atau weighted moving average. Berdasarkan cara kerja pengerjaan yang telah disampaikan di atas tadi sebelumnya, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk jumlah bergerak selama 3 tahun masih sama, yaitu 3 periode dijumlahkan. Tapi untuk mencari rata-rata bergerak per 3 tahun menggunakan weighted moving average, yaitu kita harus menambahkan bobot di setiap awalan tahun ini. Contohnya sebagai berikut. Kita ingin mencari rata-rata bergerak per 3 tahun menggunakan moving average pada tahun 2014. Karena periode 3 tahun. Jadi produksi pada tahun 2011 ditambah 2012 ditambah 2013. Tetapi di depannya harus ditambahkan bobot, yaitu jadi bobot terakhir data terakhir harus mendapat bobot paling besar. Karena kita mempunyai rata-rata bergerak selama 3 tahun, jadi kita memiliki 3 bobot, yaitu 3, 2, 1 dengan 3 angka paling besar, bobot paling besar untuk data yang terakhir, yaitu pada tahun 2013. Jadi 150, 3 dikali 150 ditambah 2 dikali 142 pada tahun 2012, 1 dikali 132 12. Hasilnya dibagi dengan jumlah bobot. Karena jumlah bobotnya ada 3, 2, 1, jadi totalnya 6. Dibagi 6. 150 dikali 3, 242 dikali 2, 1 dikali 132, jumlahnya itu 866. 866 dibagi 6, hasilnya 144,3. Cara yang sama kita lakukan untuk 2015 dan seterusnya sampai ke bawah. Menghitung moving average dengan Excel. Cara pertama, masukkan data berkala, pilih data pada menu, pilih data analisis. Pada kotak analisis tool, pilih moving average. Pada kotak input range, sorot pada data yang dicari average-nya. Pada kotak interval, ketik 3 jika 3 periode. Pada kotak output range, ketik kolom yang akan kita masukkan hasilnya. Berikan tanda cek pada chart output, kemudian OK. Contohnya seperti gambar ini. Cara kedua, untuk data 3 periode, klik pada kolom kosong data keempat, masukkan rumus moving average, yaitu sama dengan average dalam kurung, pilih 3 data pada periode awal, terus enter. Lalu tarik ke bawah sampai pada tahun yang kita pada tahun yang ingin kita ramalkan. Tentunya sebagai berikut di bawah ini. Bab 4 penutup. Kesimpulan,
Kesimpulan dari metode tentang analisa data berkala dengan metode moving average adalah SMA dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung, kemudian dibagi dengan periode lama waktunya. Sedangkan WMA data diurutkan secara bertingkat, kemudian dibagi dengan faktor bilangan binomial. Metode rata-rata bergerak merupakan metode pengolahan data kuantitatif. Kegunaan dari moving average yaitu moving average menentukan tren yang akan terjadi, menentukan titik support dan resisten pergerakan harga, memuluskan indikator lain yang terlalu bergerigi. 3 kelebihan moving average adalah sebagai berikut. 1. Moving average sangat sesuai untuk memperkirakan produk atau komoditas perdagangan dengan data permintaan stabil, konstan, atau data permintaan yang tidak menunjukkan tren dan fluktuasi. 2. Metode moving average sangat mudah difahami dan digunakan dalam perhitungan peramalan forecast dibandingkan dengan tahapan perhitungan menggunakan analisis trend line. 3. Hasil peramalan dengan moving average lebih stabil. 3 kekurangan moving average adalah sebagai berikut. 1. Metode moving average kurang akurat untuk merefleksikan tren data terbaru. 2. Metode moving average membutuhkan banyak data di masa lampau, sehingga moving average digunakan oleh para pedagang pada masa waktu yang lama, seperti mingguan atau bulanan. 3. Metode moving average lambat untuk merespon perubahan data yang sering terjadi di pasar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.